Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya Andini Saskia Putri. Lalu dua rekan saya ada Risti Handayani dan juga Anita Galih Ivana. Kali ini kami akan membahas mengenai bahasa Indonesia kelas 10 teks biografi. Dengan kompetensi dasar 3.15 menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Lalu 4.15 menceritakan kembali isi teks biografi baik lisan maupun tulis. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik mampu menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Apakah kalian tahu apa itu biografi? Nah, baik, akan saya jelaskan. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Di dalam biografi disajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses orang yang sedang diulas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang juga ditulis oleh orang lain. Sedangkan riwayat hidup yang ditulis oleh diri sendiri bisa kita sebut dengan autobiografi. Pembahasan selanjutnya mengenai struktur teks biografi. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, peristiwa dan masalah. Lalu yang terakhir ada reorientasi. Penjelasan mengenai orientasi. Orientasi merupakan bagian di mana menjelaskan tentang pengenalan tokoh, berisi gambaran awal tentang tokoh yang diceritakan dalam biografi tersebut. Lalu, peristiwa dan masalah. Peristiwa dan masalah ini merupakan bagian yang berisi tentang sebuah peristiwa atau kejadian yang pernah kita alami, atau yang pernah dialami oleh tokoh, termasuk di dalamnya memuat tentang masalah yang pernah dihadapinya dalam mencapai tujuan serta cita-citanya. Struktur teks yang terakhir ada reorientasi. Nah, reorientasi ini merupakan bagian penutup. Bagian ini berisi tentang pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan. Selanjutnya, apakah kalian tahu struktur kebahasan teks biografi itu apa saja? Baik, yang pertama ada kata hubung. Kata hubung ini berfungsi sebagai penyambung kata dalam setiap kalimat. Contohnya, dan, tetapi, lalu, kemudian, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada rujukan kata. Rujukan kata merupakan kata yang merujuk pada kata lain yang sudah diungkapkan sebelumnya. Kata rujuk ini ada kata rujuk benda, tempat, dan orang. Lalu yang ketiga ada peristiwa, waktu, dan tempat. Peristiwa, waktu, dan tempat berfungsi untuk menunjukkan suatu peristiwa, waktu, dan tempat yang dialami oleh tokoh. Yang terakhir, terdapat kata kerja. Kata kerja merupakan suatu kelompok kata yang menjelaskan suatu hal yang dilakukan oleh tokoh. Kata kerja ini bisa berdasarkan bentuk dan jenis ya teman-teman. Pembahasan selanjutnya mengenai kaidah kebahasan teks biografi. Terdapat 6 kaidah kebahasan teks biografi. Yang pertama, menggunakan pronomina. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan. Yang ketiga, menggunakan kata adjektiva. Yang keempat, menggunakan kata kerja pasif. Yang kelima, menggunakan kata kerja yang berhubungan aktivitas mental. Lalu yang terakhir, menggunakan kata sambung dan kata depan. Sampai sini, apakah kalian sudah paham? Baik, kita perhatikan biografi berikut ini. Di sini saya mencantumkan mengenai biografi dari Profesor Dr.
Haji Baharudin Jusuf Habibie atau yang biasa kita sebut dengan B.J. Habibie. Pasti kalian sudah kenal bukan? Boleh kalian simak berikut mengenai biografi dari B.J. Habibie. Setelah kalian memahami biografi B.J. Habibie, apakah masih ada yang kurang jelas? Apabila ada, bisa ditanyakan melalui WhatsApp group. Lalu selanjutnya, terdapat tugas untuk kalian. Yang pertama, kelompokkan struktur teks biografi dari B.J. Habibie. Lalu yang kedua, apa saja kaidah kebahasaan pada teks biografi B.J. Habibie. Sekian pemaparan mengenai teks biografi pelajaran kelas 10 Bahasa Indonesia. Apakah kalian sudah paham? Jika belum, kalian boleh mengulang video ini kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.